dan lain sebagainya. Beda lagi kalau manajemen sipil dan lain sebagainya, jenengan bisa lakukan di situ. Bapak Ibu, harus jelas. Nah, pokok permasalahan yang harus jelas itu biasanya dilihat dari rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dilihat dari novelty yang ada. Novelty yang bisa digunakan. Terus selanjutnya adalah tips yang keempat, pertanyaan penelitian spesifikasi. Artinya jenengan kalau tanya jangan umum, langsung ke pokok permasalahan di dalam rumusan masalah. Spesifikasinya jelas. Jenengan lihat MSDM, yo MSDM yang dilihat. Jenengan lihat tentang pelayanan, ya pelayanan, pemasaran, ya pemasaran. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, ini menjadi hal sangat penting di dalam penelitian. Artinya penelitian yang baik itu penelitian yang mempunyai kontribusi di dalam risetnya. Nah, di sini tips yang pertama, biasanya kita topiknya harus jelas. Artinya kalau kita ngomong topik harus jelas, itu adalah fokus dengan fenomena yang ada. Yang trending hari ini apa? Biasanya kalau di dalam manajemen trending hari ini itu ada tech, financial teknologi, tentang marketplace. Kalau jenengan di pemerintahan itu biasanya yang trending hari ini ya faktor keuangan, tentang kinerja pemerintahan, perusahaan, dan lain sebagainya. Terus perkembangan yang kedua, perkembangan dan situasi isu yang ada. Artinya update dengan isu hari ini. Isu hari ini kalau di sektor UMKM itu setahu saya terjadi penurunan karena dari COVID. Itu bisa menjadi alasan jenengan membuat penelitian. Karena kemarin dalam penelitian itu saya tahu sendiri ternyata UMKM, contoh saja UMKM di Lamongan itu sekitar 71.000. Ternyata hari ini hampir 46% di dalamnya. Itu tentang UMKM. Nah, itu fenomena seperti itu bisa dilakukan. Kejadian sehari-hari atau informasi media. Nah, media hari ini kan cukup cepat informasinya. Kan bisa tangkap situ tentang apa yang bisa diupdate sekarang untuk membuat penelitian. Terus selanjutnya yaitu jurnal penelitian tahun terbaru dan datanya juga yang baru. Artinya jenengan dalam penelitian kalau di Uni sendiri biasanya 5 tahun terakhir dalam penelitian. Jenengan berarti mulai 2002 sampai 2018 atau 17. Itu yang terakhir. Terus selanjutnya adalah usahakan topik spesifikasi atau rinci. Topiknya baru dan bermanfaat di dalamnya. Seperti itu. Terus selanjutnya topik yang jelas dan biasanya tergambar dari judulnya. Saudara, kita tahu bahwa kalau seandainya topik itu enggak jelas, gelambiar, kita ngomong bahwa ternyata jenengan itu tidak dari manajemen, ternyata jenengan, Pak, kita orang sipil atau boleh nggak meneliti tentang manajemen? Boleh saja, tetapi akan bau-bau manajemen di dalam itu, atau lihatlah dari sudut pandang manajemen di dalamnya. Terus selanjutnya judul harus lebih spesifik dari topiknya. Artinya topik itu besarnya, Pak, kita meneliti tentang MSDM. Spesifiknya tentang apa? Bisa melihat motivasi, melihat nanti kinerja, dan lain sebagainya. Itu spesifikasinya. Terus judul memuat sesuatu yang ingin dibuktikan atau digambarkan. Yang dibuktikan atau kan itu biasanya dilihat dari rumusan masalah yang ada. Terus buatlah judul jangan panjang atau pendek, tetapi yang menarik yang akan diteliti. Jadi kalau judul itu enggak harus pendek, harus panjang, padat dan lain sebagainya. Tetapi kata-kata yang menarik, artinya menarik itu berarti orang yang ingin membaca dalam penelitian itu suka di dalamnya. Halo?
Suaranya jelas ya? Suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Selanjutnya, kedua, yaitu yang sesuai dengan bidang kajian. Biasanya kalau kita melihat penelitian kalau sesuai dengan bidang kajian, biasanya disesuaikan dengan jurusan. Kalau jenengan jurusannya MM, ya MM. Pokoknya jangan meneliti tentang sipil, jangan meneliti tentang prodi yang lain atau studi yang lain. Terus subtopik sesuai dengan disiplin ilmu. Artinya topik yang akan jenengan teliti itu sesuai dengan jurusan yang jenengan pakai atau jenengan gunakan. Terus yang ketiga, fokus disiplin keilmuan. Jika mampu bisa multidisiplin. Kalau saran saya, jenengan meneliti adalah sesuai dengan kemampuan jenengan, sesuai dengan keinginan jenengan, kepingin meneliti tentang apa. Tetapi jangan lari dari magister manajemennya. Atau jangan lari dari manajemennya. Kalau nanti itu berhubungan dengan multidisiplin, biasanya penelitian ini menjadi penelitian multi kompleks. Artinya bisa dari penelitian manajemen dikolaborasi dengan penelitian teknik. Contoh, ternyata jenengan melihat dari tertentu, jenengan ingin mengembangkan marketplace tertentu. Biasanya itu kolaborasi antara TI, sistem informasi dengan manajemennya. Seperti itu. Boleh Pak itu dilakukan, boleh saja. Bahkan itu lebih baik kalau menggunakan penelitian multidisiplin keilmuan seperti itu. Tetapi kalau di kampus ini insya Allah masih belum terjadi itu penelitian multi. Adalah SDM. Yang kedua adalah biasanya pendanaan atau keuangan yang digunakan dalam penelitian. Terus tips yang ketiga, pokok pembahasan harus jelas. Maksud jelas di sini adalah satu, pembimbing menanyakan masalah apa dalam proposalmu. Mesti. Biasanya pertanyaan kalau bisa diteliti itu adalah penelitian ini bisa diteliti enggak? Terus apa menarik penelitian yang akan jenengan gunakan? Kalau seandainya penelitiannya tidak bisa diteliti, ya berarti nggak bisa diteliti penelitian itu. Terus apa yang menarik dalam penelitian itu? Biasanya kalau pertanyaan apa yang menarik, itu dilihat satu, literatur jurnalnya ada nggak? Yang kedua, melihatnya adalah datanya ada nggak untuk menyelesaikan itu. Itu biasa dua pertanyaan yang penting. Terus yang kedua, atau yang B, apa sih di situ, temuannya, kebaruannya apa, dan modelnya seperti apa. Terus yang ketiga, pokok permasalahannya harus menggambarkan apa yang bisa dipecahkan. Biasanya fenomena sehari-hari adalah halo, sudah jelas ya? Udah diputus-putus, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Jelas, Pak. Oke. Halo? Halo? Iya, Pak. Jelas ya? Ampun, Pak. Oke. Saya kembalikan lagi ke tips yang ketiga, pokok permasalahan harus jelas. Pokok permasalahan harus jelas itu biasanya melihat dari fenomena sehari-hari. Tapi tidak semuanya fenomena sehari-hari itu bisa dijadikan penelitian. Atau bisa diselesaikan secara ilmiah. Jadi jenengan harus berhati-hati. Contoh fenomena sehari-hari yang tidak bisa diselesaikan dalam penelitian itu adalah
krisis ekonomi atau resesi ekonomi dilihat dari rumah tangga. Itu biasanya nggak bisa dilihat dalam keseharian atau dipecahkan dalam ilmiah karena terlalu nanti multi kompleks di dalam, atau nanti cukup besar kalau diteliti semuanya. Karena tiap individu, satu datanya yang cukup besar, yang kedua adalah permasalahan lainnya. Halo? Halo? Iya, Pak. Siap. Oke, jelas ya. Terus selanjutnya saudara yang D, Materinya, Pak. kedengaran ya? Materinya mana, Pak? Materinya belum keluar. Materinya Kedengaran, nggak kelihatan, Pak. Materinya di-share dulu, Pak. Oke, siap. Sudah ya? Sudah keluar materinya. Oke, yang Sudah, Pak. Ampun, selanjutnya Pak. itu yang D. Ingat, tidak semua fenomena bisa diangkat menjadi penelitian. Itu hal yang paling penting. Artinya tidak semua permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat itu bisa diselesaikan secara ilmiah. Terus yang E adalah memerlukan kejelian dalam penelitian dan rasa ingin tahu Anda. Karena setiap individu peneliti mempunyai passion yang berbeda. Artinya peneliti itu mempunyai gaya penulisan, gaya metodologi yang berbeda dalamnya. Terus yang F, topik general. Biasanya kalau jenengan membuat penelitian, cari topiknya dulu. Pak, saya kepingin melihat tentang MSDM, saya kepingin melihat tentang pemasaran, saya kepingin derajatnya besarnya. Terus setelah itu mengerucut pada judul. Nah, judul ini biasanya kalau saya paling mudah itu dilihatnya dari jurnal yang sudah ada. Jadi kalau nggak punya topik, nggak punya judul, lebih baik jenengan lihat literatur jurnal aja. Oh, jurnal itu bisa kayak gini ya. Oh, lokasi aja yang bisa saya ubah dan lain sebagainya. Terus pokok permasalahan yang spesifik. Artinya spesifik itu permasalahan yang sudah jelas di dalamnya. Oh, topik general saya tentang MSDM. Berarti judul saya melihat tentang sumber daya manusia yang ada di situ. Tentang nanti perekrutan, motivasi, gaji, dan lain sebagainya. Terus permasalahan yang spesifik, lihat dari variabel yang ada. Itu aja nanti. Terus yang G, pokok permasalahan yang spesifik karena akan menjelaskan lebih mudah dengan pembatasan-pembatasan penelitian. Biasanya pembatasan penelitian yang paling mudah itu dilihat dari variabelnya. Jenengan tidak boleh keluar dari variabel yang ada. Kalau penelitian kualitatif itu melihatnya dari variabel. Kalau penelitian kuantitatif itu melihat dari judulnya yang ada. Terus yang keempat adalah pertanyaan spesifik. Di situ. Terus rumusan masalah dilihat dari pokok penelitian, keterkaitan. Kalau pokok penelitian nggak jelas, saya yakin rumusan masalah nanti nggak jelas. Biasanya gitu. Masalah kok kayak gini, biasanya pokok jenengan belum menemukan topiknya apa yang akan jenengan teliti. Biasanya berpengaruh terhadap rumusan masalah. Ini clue-nya. Jika ingin membuktikan dengan kalimat mengapa, artinya gitu. Kalau jenengan ingin membuktikan dengan kalimat tanya, kata-katanya harus mengapa. Mendeskripsikan dengan kalimat bagaimana. Kalau ngomong kepingin bahwa Pak, peneliti
Karena definisi itu biasanya terjawab satu. Biasanya bisa dilihat dari bab 2 itu kajian teori. Terus spesifikasi data lebih mudah. Biasanya wawancaranya lebih rinci. Dalam penelitian yang paling mudah menurut saya itu penelitian kualitatif, artinya data lembaga resmi yang mengeluarkan. Lembaga resmi itu siapa, Pak? Biasanya kalau di pemerintah kita itu BPS, Badan Pusat Statistik. Terus dinas-dinas itu biasa mengeluarkan data kuantitatif, bentuk angka. Tapi kalau seandainya nanti ke kualitatif, itu bisa melalui wawancara. Wawancara itu biasa menggunakan kuesioner yang ada. Pertanyaan-pertanyaan yang jenengan buat. Pak, pertanyaan itu dari mana? Satu ya bisa kajian teori yang ada. Teori kan banyak, Pak, dan bermacam-macam. Cari aja yang satu teori yang bisa mendukung tentang itu. Terus tips yang kelima adalah harus mempunyai kontribusi yang paling akhir di dalam penelitian, yaitu jenengan mempunyai apa sih kontribusi yang jenengan bisa lakukan di dalam penelitian itu. Atau biasanya kontribusi terhadap pengetahuan itu seperti apa nanti. Disiplin ilmu yang jenengan gunakan untuk penelitian. Terus yang kedua, percaya dalam penelitian, percaya bahwa penelitian itu ada kontribusinya. Itu menjadi hal yang paling penting. Kalau penelitian itu nanti nggak ada kontribusinya, keluar. Ya buat apa diteliti kalau nggak ada kontribusi di dalam situ. Terus yang terakhir, ketiga, yaitu kontribusi secara praktis. Biasanya penyelesaian evaluasi tertentu terhadap kebijakan solusinya adalah praktek yang lebih baik dihubungkan antar negara, mungkin antar manusia. Artinya gini, di dalam solusi atau kontribusi itu biasanya melihat dari sudut pandang manusianya atau SDM-nya, terus sudut pandang keilmuannya, terus biasanya kalau itu berhubungan antar negara, melihat ketergantungan antar negara itu dalam penelitian. Oke, ini ada bonus data, jenengan nanti bisa lihat bahwa ini adalah lembaga-lembaga resmi yang bisa mengeluarkan data. Kalau jenengan di World Bank itu lihat keuangan, biasanya kalau Putus, Pak. atau World Bank itu biasanya datanya rigid, data kuantitatifnya. Kalau di Indonesia itu biasanya BPS, Badan Pusat Statistik, itu bisa memperoleh data. Kalau seandainya data agregat dikeluarkan, kalau data mikronya biasanya beli di BPS Surabaya. Kalau saya dulu belinya di BPS itu tentang Sesonas, sensus nasional apa itu kemarin beli. Terus kalau data IMF juga data keuangan. Kalau seandainya data saham, jenengan bisa melihat di stok kaki. Terus jenengan bisa melihat lagi di IDX. Kalau melihat data desa itu ada di Kemendes. Itu biasanya kalau keperluan data desa tentang tentang data-data yang ada di desa. Terus tentang pertanian juga di pertanian Bu Agi, itu bisa dilihat. Kalau jenengan butuh tentang iklim, itu bisa di NOAA, itu biasa data iklim. Data iklim itu biasanya adanya di kota besar saja, kalau di kayaknya belum ada, belum terlalu rigid. Kalau kota besar insya Allah rigid. Untuk data COVID, insya Allah ada di COVID-19 WHO. Itu keluar, itu beberapa data yang data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu biasanya wawancara. Pak, kalau kita pakai wawancara terus dikuantitatif kan bisa. Itu nanti pakai skala Likert namanya. Oke saudara, itu adalah, ini kalau jurnal nanti jenengan bisa cari. Pak, cari jurnalnya, cari bukunya itu di mana? Bisa cari di sini.
pakai Saindirect. Saindirect itu jurnal bereputasi, biasanya ke Scopus dan lain sebagainya. Scopus itu Saindirect. Untuk yang bobol Saindirect itu bayar, saudara. Bobol jurnal itu artinya ya kita ngelihat jurnal apa ya, ngambil jurnal lah dari Saindirect itu, tinggal nanti di copy linknya saja, insya Allah bisa didapatkan. Terus kalau kepengen lihat data dari atau buku dari Perpusnas itu ada, bisa di-download nanti, dapat e-booknya. Terus untuk Sains and Teknologi BPPT itu ada jurnalnya. Terus untuk umum DOAJ itu ada literatur bahasa Indonesia sama Inggris. Itu sudah bagus untuk memperoleh jurnalnya. Terus untuk buku di web itu, terus untuk yang jurnal bereputasi lagi ada di situ juga, atas itu yang bawah semua itu jurnal untuk jurnal bereputasi. Ini tentang data UMKM, nanti bisa dilihat. Ini adalah hasil penelitian dari mahasiswa kemarin, sudah lama ini kayaknya, tahun Juli 2021 waktu COVID itu kemarin saya tentang UMKM yang di Lamongan, salah satu yang mulai daerah Made sampai perbatasan Lamongan mau ke dekat itu penelitian kemarin. Terus untuk UMKM makanan mulai dari soto, boranan, wingko, tahu campur, insya Allah semua, tapi itu hanya semua dalam penelitian sekitar 21 data. Tapi untuk UMKM seluruh Lamongan dan lokasinya mulai Sunan Jaya, terus Sunan Kalijogo, Merpati dan lain-lain sekitar 353. Itu data 2021. Karena 2022 sekarang saya adakan penelitian lagi. Oke, saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon membuat grup untuk mata kuliah ini. Tapi saya harap nanti output dari penelitian ini jenengan membuat proposal penelitian. Bagaimana proposal itu adalah kebiasaan jenengan dalam penelitian dan kewajibannya. Kalau seandainya. Terus yang kedua, mohon dalam perkuliahan ini jenengan juga bisa nanti menentukan siapa sih dosenku, siapa yang akan menjadi dosen pembimbing tesis saya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari jenengan. Monggo. Monggo kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam, Pak Husnul. Siap. Oke, Pak. Mau tanya, barangkali ada sistematika di dalam penyusunan proposal penelitian sehingga nanti kami dalam penulisannya itu bisa runtut mulai dari awal sampai dengan nanti menjadi sebuah naskah akademik. Oke, mungkin barangkali ada itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kusnul. Di dalam naskah nanti insya Allah jenengan bisa minta Mbak Ria, nanti ke Mbak Ria minta buku penelitiannya atau buku pedoman penelitian. Di dalam buku pedoman penelitian itu penelitian tak bagi menjadi 2, Pak, 3 hasilnya. Pertama penelitian kualitatif sama penelitian by riset. Kalau penelitian by riset itu penelitian jenengan mulai sekarang membuat publish jurnal dengan dosen yang siapa yang jenengan inginkan, 3 kali publish dengan topik yang sama, harus sama, Pak. Itu jenengan sudah bisa dinyatakan lulus tesis. Karena saya beranggapan bahwa tesis sekarang itu tesis yang sudah menjadi mata kuliah saja. Dianggap seperti mata kuliah. Artinya kalau tesis semester 1 atau 2 pun sudah tidak menjadi beban lagi gitu loh. Nanti akan diatur terakhir wis gak usah ujian lagi karena jenengan sudah semester 2 dan 3 sudah tesis. Ada sistem by riset publish jurnal 3 di kampus lain, Pak, bukan di Unisla, dengan sinta tertentu. Sintanya terserah pokoknya. Mulai sinta 5 sampai sinta 1
saya harap Cinta bawa aja Pak. 1, 2 nanti terlalu sulit. Cinta 3, 4, 5 itu enggak apa-apa. Publish 3 jenengan sudah dinyatakan lulus tesis. Itu biasanya tanpa ujian kalau publish jurnal itu. Tapi untuk buku panduan mohon nanti ke Mbak Ria. Di situ sudah ada kemarin kita jilid beberapa buku tentang buku panduan, jenengan bisa melihat formatnya di situ. Oke, ada lagi? Mohon pertanyaan. Terus intinya gini Pak, nanti semester 2 jenengan sudah ada dosen pembimbing. Dan itu saya harap jenengan sudah bisa tahap ke proposal sama tesis mulai semester 2. Karena semester 3 jenengan sudah tak paksa untuk harus lulus. Semester 4 tinggal nanti wisuda saja, nunggu wisuda. SKL sudah diminta di semester 3 diizinkan. Nanti seperti itu. Jadi surat keterangan lulus itu nanti jenengan lulus tesis sudah boleh meminta SKL. Itu saja Pak, mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Nanti kita tanya jawab saja, kalau jenengan nanti, Pak saya boleh nggak judul seperti ini dan sebagainya, Pak judul saya boleh nggak dikembangkan dari skripsi kemarin, monggo ditanyakan. Monggo japri, monggo kuliahan jenengan tanyakan tentang judul dari tesis jenengan. Kalau nanti tentang penelitian kualitatif, insya Allah saya belum ahlinya kalau di kualitatif, ahli saya itu di kuan, Pak. Di data mikro, data makro, terus dipakai PLSM, pakai regresi linear berganda dan lain sebagainya, insya Allah bisa. Tetapi kalau nanti seandainya data kualitatif, wawancara, terus buatkan deskripsi, saya belum ahlinya. Nanti insya Allah jenengan kalau tanya spesifik ada ahlinya di sini. Biasanya yang lebih spesifik itu Pak Edi, Pak Tresno Edi. Itu ahlinya kuantitatif. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon ada pertanyaan? Pak Ufik, mungkin ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau nggak ada untuk perkuliahan hari ini, terima kasih saudara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, monggo. Sehat selalu.